Sambutlah salam hangat kami untuk kita semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi yang penuh indah dan ceria. Harapan kami semoga penuh semangat dan ceria mengikuti pembelajaran yang kami suguhkan kepada Anda, dan kiranya bermanfaat kepada orang tua, siswa-siswi SMP Negeri, khususnya SMP Negeri 1 Pagaran. Saya Pandapotan Sinaga, STH, guru pembimbing di SMP Negeri 1 Pagaran, membawakan pembelajaran kelas 7 bab 1, indahnya mengampuni. Dan harapan saya kiranya semuanya peserta didik lewat video ini mengikuti pembelajaran lewat video ini tidak berkekurangan walaupun kita tidak bertatap muka. Dan besar harapan kami, ikutilah dan semoga bermanfaat, menambah ilmu dan wawasan walaupun hanya di rumah saja, dan lewat video ini kita seperti belajar dan tidak memiliki kendala dalam proses belajar mengajar di sekolah, khususnya di SMP Negeri 1 Pagaran. Shalom untuk kita semua. Pada saat ini saya Pandapotan Sinaga STH, guru SMP Negeri 1 Pagaran, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara, menyampaikan materi pembelajaran lewat media ini karena wabah virus corona yang melanda bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Dan pada saat ini saya menyampaikan materi kepada siswa-siswa SMP Negeri yang saya cintai agar tetap belajar walaupun dalam kondisi new normal pada saat ini. Dengan materi kita indahnya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita bernyanyi kidung pujian dari Kidung Jemaat. Ya, bersama saya kita bernyanyi kidung pujian untuk Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 36, Dihapuskan Dosaku. Kita semangat menyanyikan sambil mengikuti pelajaran indahnya mengampuni bersama guru pembimbing Anda Pandapotan Sinaga STH. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Yang semangat. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah
menebusku hanya oleh darah Yesus. Terima kasih. Diulang-ulang di rumah, kita lancar menyanyinya. Semoga bermanfaat untuk kebaktian kita, lagu kebaktian kita kali ini. Yusuf sangat dibenci saudara-saudaranya karena ayah mereka Yakub sangat menyayangi Yusuf, sehingga Yusuf dibenci saudara-saudaranya dan berencana membunuh Yusuf. Suatu ketika Yusuf bermimpi, tampaklah di ladang berkas-berkas gandum mengikat, dan bangkitlah berkas itu dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas saudara-saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas Yusuf. Dan karena membenci Yusuf, saudara Yusuf akhirnya membuang Yusuf ke sebuah sumur. Saudara-saudara Yusuf berbohong kepada Yakub, ayah mereka. Mereka mengatakan bahwa Yusuf sudah mati dimakan binatang buas, sambil menunjukkan jubah Yusuf yang berlumuran darah kepada ayah mereka. Kemudian Yusuf dijual kepada Potifar. Potifar sangat mempercayai Yusuf dalam kerja dan kejujurannya. Suatu ketika karena ketampanan Yusuf, istri Potifar menginginkan Yusuf dan menggoda Yusuf, tapi Yusuf menolak dan tidak mau melakukannya. Akhirnya istri Potifar kesal dan balik melaporkan bahwa Yusuflah yang hendak ingin memperkosanya. Yusuf dipenjara karena dituduh hendak memperkosa istri Potifar. Keadilan ini sudah mulai muncul, namun Yusuf tetap teguh kepada Tuhan. Dan suatu ketika Firaun bermimpi 7 lembu kurus memakan 7 lembu yang gemuk. Firaun bermimpi lagi 7 bulir gandum yang kurus memakan 7 bulir gandum bernas dan berisi. Yusuf menafsir mimpi Firaun, katanya akan ada masa kelaparan 7 tahun lamanya. Dan seketika itu juga Firaun mempercayainya. Dan akhirnya Yusuf diangkat menjadi raja. Ketika Yusuf melihat saudaranya, Yusuf menguji saudaranya. Apakah sudah berubah? Yusuf menguji dengan memasukkan pialang ke tempat gandum saudara-saudaranya dan menuduh Benyamin yang mencurinya. Dan ketika saudaranya telah berubah dan saling menyayangi, Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya dan memaafkan mereka. Akhirnya mereka berbahagia. Demikianlah tentang Yusuf. Baiklah, apakah peserta didik sudah mengetahui arti daripada mengampuni? Masih belum? Baiklah, kita lanjutkan lagi dengan Nelson Mandela. Siapakah Nelson Mandela? Perhatikan baik-baik. Pernahkah kamu mendengar nama Nelson Mandela? Dari sumber berita kompas.com dikabarkan bahwa Nelson
Nelson Mandela berjuang memberontak apartheid. Salah satu tokoh dunia dari Afrika Selatan. Nama lengkap Nelson Rolihlahla Mandela alias Nelson Mandela Madiba. Tanggal lahir Kamis 18 Juli 1918. Tempat lahir Mvezo, Afrika Selatan. Pada tahun 1963, Mandela diseret ke pengadilan lagi. Kali ini dia dan 10 pimpinan ANC lainnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena pelanggaran politik termasuk sabotase. Selama 27 tahun, Mandela menghabiskan waktunya dengan mendekam di penjara dari November 1962 sampai Februari 1990. 18 tahun dari 27 tahun itu dia di penjara di Robben Island. Di sana dia mengidap tuberkulosis sebagai tahanan politik kulit hitam. Mandela mendapat perawatan terendah. Pada tanggal 27 April 1994, Afrika Selatan menggelar pemilu demokratis pertama. Nelson Mandela terpilih menjadi presiden kulit hitam pertama pada 10 Mei 1994 ketika usianya 77 tahun. Dari 1994 hingga Juni 1999, Presiden Mandela bekerja untuk mewujudkan transisi dari aturan minoritas dan apartheid menjadi aturan mayoritas kulit hitam. Setelah terpilih menjadi presiden, orang pertama diundangnya makan malam adalah kepala penjara. Padahal kepala penjara yang banyak menyakitinya dan merugikan dirinya. Ketika para wartawan mengajukan pertanyaan kepadanya, mengapa Anda memberi prioritas pada kepala penjara yang sering menyakiti Anda? Maka jawab Mandela adalah, kamu harus terlebih dahulu mengampuni seseorang yang berada di dekatmu dan paling banyak menyakitimu. Jika kamu mampu melakukannya, kamu dapat mengampuni semua orang yang melakukan kejahatan kepadamu. Mengampuni berarti membebaskan dirimu dari kebencian dan membiarkan perasaan damai menguasai hatimu. Demikian pengenalan singkat dari Nelson Mandela, mantan Presiden Afrika Selatan, tokoh dunia perjuangan dari negara Afrika Selatan. Ya, jadi sebelum mengakhiri pembelajaran kita, apakah arti daripada mengampuni? Kalau saya bertanya, silahkan dijawab. Ayo jawab, yang pintar pasti bisa menjawab. Ya, tepat sekali. Jadi mengampuni artinya kita memaafkan seseorang atas kesalahannya dan tidak mengungkitnya lagi. Kita lanjut ke pembagian tugas bagian 1. Ya, untuk PR bagian 1, yang pertama, pernahkah kamu mengampuni seseorang? Jika ya, ceritakan singkat bagaimana kamu mengampuni seseorang. Yang kedua, pernahkah kamu diampuni seseorang? Jika pernah, ceritakan singkat bagaimana kamu diampuni seseorang. Sebaliknya, yang pertama, pernahkah kamu tidak bersedia mengampuni seseorang? Jika ya, bagaimana perasaanmu?
Yang kedua, pernahkah kamu tidak diampuni seseorang? Jika ya, bagaimana perasaanmu? Demikian tugas PR bagian 1, dan juga di bawah link yang ada di YouTube yang ada di video ini dapat di scroll supaya dilihat di sana ada tugas dan formatnya, termasuk ujian lewat Google Form. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Usai sudah perjumpaan kita kali ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran mulai dari awal sampai akhir, khusus untuk bagian 1 bab 1, indahnya mengampuni. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lewat pembelajaran ini kami semakin kuat ya Tuhan, semakin teguh mengampuni, diampuni, saling memaafkan terhadap sesama, khususnya kepada peserta didik SMP, siswa menengah pertama. Lewat pembelajaran ini ya Tuhan, semua saling memaafkan dan saling mengampuni dan menjauhkan segala perbuatan yang menyakiti dan disakiti. Tuhan, buat penyertaan-Mu kami semakin mengikuti kasih-Mu, dan kiranya kasih-Mu mengalir lewat pembelajaran ini untuk kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin.